Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Inayatul Rozikoh, NIM 12405193328 dari kelas MBS 3H. Berikut adalah video penjelasan hasil observasi pemberdayaan masyarakat peranan organisasi Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tinggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Disusun guna memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pemberdayaan ekonomi yang diampu oleh dosen kita yang bernama Eliza Silviana Miftah MPD. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan observasi pemberdayaan masyarakat ini dengan baik. Di desa ini juga dapat pemandangan yang kita jumpai setiap hari, yakni Bukit Cemenung, yang dahulu terkenal dengan kandungan mangan dan batu kapurnya. Alasan penulis memilih kelompok Karang Taruna sebagai sasaran wawancara observasi karena organisasi sosial tersebut merupakan salah satu organisasi yang amat lekat dengan kehidupan masyarakat Desa Tinggong. Kemudian Karang Taruna menjadi tempat untuk mengembangkan diri dan berbaur di masyarakat. Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat. Dan untuk masyarakat itu sendiri, khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan, atau komunitas yang sederajat. Terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial, seperti bidang ekonomi, olahraga, keterampilan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuan didirikannya Karang Taruna, untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja yang ada di dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri. Kemudian sebagai organisasi sosial, Karang Taruna merupakan wadah atau tempat pembinaan dan pengembangan dalam upaya mengembangkan atau tempat pembinaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dengan pemanfaat semua potensi yang ada di dalam lingkungan masyarakat, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sendiri yang telah tersedia. Tujuan didirikannya Karang Taruna untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja yang ada di dalam suatu wilayah tersebut. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan. Adapun visi Karang Taruna yaitu meningkatkan kualitas sumber daya pemuda menuju sebuah kemajuan yang selaras melalui Karang Taruna. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Yang menjadi fokus observasi kali ini adalah peranan organisasi Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tinggong, yaitu mengetahui bagaimana peran dari Karang Taruna dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat usia muda. Untuk melihat bagaimana peranan dari Karang Taruna diperhatikan dalam 3 hal menurut Sukanto, yaitu sebagai berikut. Bagaimana aturan atau tugas pokok dan fungsi, peran, serta perilaku Karang Taruna sesuai dengan tugas dan fungsi dari Karang Taruna yang tercantum dalam aturan yang ada, serta tindakan pemberdayaan dalam pelaksanaan program dan hasil akhir dari program tersebut. 1. Tugas pokok yang dimaksud adalah Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi oleh generasi muda. Kemudian fungsi yang dimaksud adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya. Namun, Karang Taruna Desa Tinggong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
masih belum berjalan dengan optimal karena Karang Taruna Desa Tenggong masih harus dibimbing lagi dalam berorganisasi, ujar Mbak Farah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ini. Yang pertama yaitu kerja bakti. Menurut narasumber kami, kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna Desa Tenggong, di mana kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali di hari Jumat terakhir, dan juga pada waktu jika tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Semua Karang Taruna ikut membantu, karena kegiatan itu sudah rutin dijalaninya. Semua anggota Karang Taruna harus melakukan bersih lingkungan secara bersama-sama. Kerja bakti dapat dilakukan kapan saja, tergantung dari kondisi lingkungan. Bisa dikatakan sebagai kerja bakti di Desa Tenggong itu sendiri yaitu fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu santunan anak yatim. Dari kegiatan yang dulunya kurang bermanfaat seperti kebiasaan lama yang dilakukan, sekarang pola pikir kita mungkin sudah berubah dan dialihkan ke santunan. Santunan biasanya kita lakukan di balai desa, lapangan desa maupun masjid-masjid desa, sesuai kesepakatan bersama anggota Karang Taruna dan beberapa perwakilan masyarakat pada saat musyawarah desa. Penjelasan dari narasumber. Kemudian yang ketiga yaitu pos pelayanan terpadu atau posyandu. Posyandu Desa Tenggong dilakukan setiap hari Rabu pertama awal bulan, yaitu diadakan di Balai Desa Tenggong secara gratis, dengan harapan masyarakat bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dengan bergotong royong pergi ke balai desa pada jadwal tersebut. Yang memiliki anak usia 7 bulan sampai 5 tahun untuk dicek kesehatannya melalui program posyandu ini. Kemudian selanjutnya yaitu kendala dan tantangan Karang Taruna. Tidak dapat dipungkiri, memang masih banyak dijumpai kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh Karang Taruna, khususnya Karang Taruna yang ada di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Berikut beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh Karang Taruna di Desa Tenggong. Yang pertama, kegiatan Karang Taruna itu bersifat mendaur ulang atau kegiatan yang sudah ada sebelumnya dan hanya menjadi sekedar pengisian luang waktu. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sumber daya yang profesional, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemudian kurangnya tanggapan anggota Karang Taruna terhadap proses pengembangan kualitas Karang Taruna. Yang keempat, kekacauan dalam penyelenggaraan organisasi sebagaimana lazimnya sebuah organisasi yang dikelola oleh kaum muda. Yang kelima, keraguan pemerintah desa terhadap potensi Karang Taruna, sehingga sedikit diberi peluang pada peran pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu budaya dan etos kerja organisasi memang terus menuntut peningkatan seiring dengan perubahan para pemuda. Penjelasan dari narasumber mengenai tantangan dan kendala yang ada. Semua tantangan dan kendala yang disebutkan di atas memang merupakan tantangan bagi eksistensi Karang Taruna. Oleh sebab itu, harapan untuk kedepannya, maka pembenahan diri Karang Taruna, khususnya pada anggotanya dan agen pembaharu nantinya dituntut untuk selalu tanggap akan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Selain itu, mereka perlu meningkatkan kualitas diri di berbagai bidang di dalam menghadapi kondisi sosial yang berkembang. Demikian video hasil observasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.